Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Rahayu dengan NIM A11-2020-12918. Di sini izinkan saya menjelaskan terkait dengan DFS pada matkul kecerdasan buatan. DFS atau Depth First Search itu merupakan algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari not awal dilanjutkan dengan hanya mengunjungi not anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Biasanya itu menggunakan level stack. Contohnya misalnya ada percabangan dalam bentuk graf, itu misalnya A itu punya cabang B dan C, di mana B itu punya cabang lagi E dan F. Berarti kalau misalnya menggunakan DFS, itu urutannya berarti kita mencari lebih dahulu A, kemudian yang paling kirinya A itu adalah B, terus kemudian yang paling kirinya B lagi adalah E. Jadi urutannya seperti itu untuk DFS. Cara kerja DFS itu yang pertama itu masukkan not akar ke dalam sebuah tumpukan. Kemudian ambil simpul pertama pada level yang paling atas. Jika simpul itu merupakan sebuah solusi pencarian, maka selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul itu bukan merupakan solusi, maka seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut itu masuk ke dalam tumpukan. Apabila semua simpul sudah dicek dan antrian kosong, maka pencarian itu selesai dengan mengembalikan hasil solusi yang tidak ditemukan. Kemudian pencariannya itu diulang dari simpul awal antrean. Jadi kalau misalnya ada simpul di mana simpul tersebut itu bukan merupakan solusi, maka seluruh simpul akan dicek dan antrian kosong, maka hasil yang dikembalikan adalah solusi yang tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari DFS itu sendiri. Kelebihan dari DFS itu membutuhkan memori relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi jika solusi yang dicari itu berada pada level yang paling dalam dan paling kiri, maka DFS itu akan menemukannya secara cepat sesuai dengan cara kerja DFS sebelumnya. Itu akan dicari yang paling dalam dan yang paling kiri. Kemudian kekurangan dari DFS itu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam atau tak terhingga atau tidak komplit, karena tidak ada jaminan menemukan solusi. Kemudian hanya mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Karena jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Kemudian melanjutkan dari kasus contoh yang sebelumnya itu sudah diajarkan terkait BFS, yaitu contoh dari Semarang ke Surakarta. Kemudian diminta untuk mencari DFS-nya dari Semarang ke Surakarta. Berikut adalah graf atau maps dari peta Semarang ke Surakarta. Kemudian kita masuk ke penjelasan coding. Ini saya sudah siapkan menggunakan Google Colab. Yang pertama itu didefinisikan terlebih dahulu untuk variabel peta atau tadi contoh soal yang tadi grafnya itu didefinisikan dalam bentuk dictionary ini, atau karena kemarin sudah diajari BFS jadi tinggal copy paste dari BFS aja karena sama, hanya codingan di bagian fungsinya saja yang berbeda. Kemudian ini diklik, setelah itu ini juga di running untuk memunculkan hasil outputnya. Kemudian ini adalah codingan untuk DFS-nya, dimana yang pertama itu didefinisikan terlebih dahulu fungsi yang diperlukan, yaitu kita namanya dengan fungsi DFS. Kemudian variabelnya diisi variabel gambar mulai dan akhir. Ini variabelnya saya ambil samakan dengan variabel BFS. Kemudian hasil node-nya itu ditampung dalam bentuk
dictionary. Antriannya juga ditampung dalam bentuk dictionary, di mana dictionary ini dimulai dari node yang paling awal. Kemudian jalur node-nya itu juga ditampung dalam bentuk dictionary tapi menggunakan kurung berawal. Kemudian setelah itu melakukan perulangan, di mana perulangan ini yang diulang adalah antriannya. Karena kalau misalnya menghitung manual itu kan pasti akan dicari satu persatu. Tapi ketika menggunakan coding itu menggunakan perulangan saja karena supaya lebih efisien. Itu menggunakan antrian while, di mana while-nya ini yang diulang adalah antrian. Kemudian proses node-nya ini sama dengan antrian di pop, di mana pop ini tuh kayak menghapus gitu. Minus 1 ini itu yang dihapus adalah node yang paling akhir. Misalnya kayak udah dicari nih proses antriannya. Kemudian kalau misalnya itu tidak merupakan solusi, itu kan akan di skip ke proses yang selanjutnya seperti itu. Kemudian hasil node-nya ini akan ditampung dalam bentuk append. Kemudian masuk lagi ke dalam perulangan, yaitu for tetangga in gambar proses node. Kemudian dicek jika tetangga itu tidak menghasilkan hasil node, maka antriannya itu akan ditambah dengan tetangganya tadi. Jadi kalau misalnya antriannya tadi itu tidak menghasilkan hasil atau solusi, maka akan dicari lagi. Kemudian jalur node-nya ini ditampung dalam jalur node-nya ditampung dalam array tetangga, kemudian sama dengan proses node. Kemudian di print dfs jalur node mulai akhir. Kemudian membuat sebuah fungsi lagi yaitu dengan nama dfs jalur, di mana ini tuh membuat jalur akhirnya yaitu jalur node, variabelnya itu jalur node mulai dan akhir. Jalur sama dengan akhir, proses node sama dengan akhir, karena kan tadi mulai sudah, ini untuk menentukan akhirnya. Kemudian kita melakukan perulangan lagi menggunakan while. Jadi proses node-nya itu tidak sama dengan mulai. Jadi kalau misalnya proses node-nya itu tidak sama dengan mulai, maka proses node-nya ini itu akan mencetak jalur node-nya itu sendiri. Kemudian jalur node-nya itu ditambah proses node-nya, kemudian di reserve, kemudian kita melakukan return jalur tersebut. Ini untuk menentukan DFS-nya. Kemudian kita cetak DFS-nya peta 2 karena di sini namanya peta 2. Kemudian C-nya ini adalah node awal, kemudian L-nya ini adalah node akhir. Ketika ini belum di running, jadi kita running terlebih dahulu. Setelah di running, kita running untuk mencetaknya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu C, D, F, G, H, L. Jadi ini adalah jalur-jalur yang dilewati untuk bisa mencapai hasil akhir, yaitu L. Ketika dilihat dari petanya itu berarti tadi C, D, F. Berarti C, D, F, G, H, L. Berarti ketika menggunakan DFS itu akan dicari dulu terlebih dahulu yaitu yang paling dekat dengan C yaitu D, kemudian ke F, ke G, ke H, dan ke L. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.